Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita doa dulu yuk. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi yang luar biasa ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami dan kami bersyukur karena kami menyadari betapa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang mengasihi, memelihara, dan Allah yang meneguhkan kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang besar yang Kau telah lakukan selama ini dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu dalam tahun-tahun mendatang Engkau akan ada di dalam kehidupan kami terus, membimbing kami, menuntun kami, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bukakan hati dan pikiran kami bagi firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya urapi dan kuat kuasa Roh Kudus. Biar bersama-sama Tuhan kami boleh pulang, diberkati, bersuka cita dalam firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Saudaraku, kalau sudah lihat kanan kiri mungkin sudah banyak yang berlibur ya. Tapi saya bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bertemu untuk ibadah yang terakhir pada tahun 2015. Seperti tadi Bapak Gembala kita katakan banyak peristiwa yang terjadi dalam sepanjang 2015. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi saya tahu bahwa semua perubahan, segala perkara yang terjadi membawa kebaikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Nah saudaraku, dan saya percaya juga 2016 tidak ada kepastian. Segala sesuatu yang ada di depan kita tidak pernah ada sesuatu yang pasti. Ya, secara manusiawi tidak ada yang pasti. Tapi satu hal yang pasti yaitu bahwa Tuhan menyediakan yang baik di dalam masa depan kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu biarlah tahun 2016 dan seterusnya kita jalani dengan penuh iman, penuh ucapan syukur bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat luar biasa dalam hidup kita. Bagi saya pribadi, saudaraku, 2015 juga satu perjalanan yang sangat luar biasa. Karena saya akan mengakhiri tugas saya sebagai eksekutif yang sudah saya jalani selama 26 tahun. Ya, dari satu company ke company yang lain yang Tuhan percayakan. Banyak sekali yang sudah terjadi sepanjang 26 tahun. Dan Tuhan memberkati luar biasa, tapi akhir Desember ini adalah akhir daripada semua perjalanan itu. Dan saya percaya 2016 dan seterusnya, Tuhan menyediakan sesuatu yang baru, yang saya excited untuk sesuatu yang Tuhan akan kerjakan, karena saya percaya bahwa Tuhan mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nggak tahu seperti apa, saudaraku. Hasilnya akan seperti apa, nggak tahu. Tapi selama sekian tahun saya berjalan dengan Tuhan, saya selalu melihat bahwa Tuhan itu setia. Dan dia tidak pernah kekurangan untuk menolong anak-anaknya. Dia tidak pernah kekurangan ide, inovasi daripada Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh sebab itu sepanjang 2016 dan seterusnya saya juga percaya Tuhan akan melanjutkan inovasi yang luar biasa, yang kreatif di dalam kehidupan saya, juga di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku, saya kalau belum mengucapkan selamat Natal, bagi yang belum sampai salam-salaman, selamat Natal. Ya, yang udah, yang nggak apa-apalah double portion. Tapi saya percaya bahwa Natal tahun ini membawa sesuatu yang luar biasa, seperti yang khotbah tanggal 25 yang lalu, menyinggung lagi tentang Maranatha, the King is coming. Nah, saya percaya bahwa semakin dekat, is drawing nearer untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita harus mempersiapkan, saya ingin sampaikan sesuatu bahwa saya tidak ingin terlalu, terlalu kesurga-surgaan sehingga kakinya menginjak bumi. Tapi saya juga tidak mau saudara terlalu fokus pada dunia sehingga lupa bahwa perjalanan kita menuju kekekalan. Ya, seringkali kita begitu semangat, begitu fokus dalam perkara duniawi, karena kita sedang barangkali naik daun dalam career, di dalam
pekerjaan, di dalam mungkin pelayanan, bahkan di dalam segala sesuatu, rumah tangga yang baru dan sebagainya, sampai kita lupa bahwa tujuan kita, what we are going to do, what we are going to spend the rest of di dalam kekekalan itu adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita kalau ada ulang tahun bilang selamat ulang tahun panjang umur. Taruhlah panjang umur 100 tahun gitu ya. Saudara ada yang kira-kira mau 100 tahun di sini? Saya pikir cuma Pak Hendra. Nanti saya temenin Pak Hendra. Ya, tapi 100 tahun kalau dibandingkan dengan kekekalan juga terlalu pendek. Walaupun kita menjalani menurut orang tuh, wah 100 tahun panjang sekali. Beberapa minggu yang lalu saya baru menghadiri pernikahan Diamond, 60 tahun dari orang tua sahabat saya di Medan. Dan beliau kasih karunia badannya sehat, 80 tahun lebih, ya sudah 86 gitu ya. Tapi saya pikir kalaupun 100 tahun dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita jalani nanti, itu terlalu pendek, hanya sekejap mata. Oleh sebab itu kita jalani dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini, kita melakukan apa yang terbaik di dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan, melebarkan kerajaan surga, tapi juga kita harus ingat bahwa pada akhirnya kita harus mempersiapkan diri kita untuk kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. The King is coming. Ya, Maranatha, the King is coming. Tuhan akan datang segera dan kita mempersiapkan kehidupan kita di dalam kehidupan kekekalan bersama dengan Dia nanti. Saudaraku, salah satu panggilan yang luar biasa yang diberikan kepada Allah kita adalah El Shaddai. Saudara tahu El Shaddai artinya apa? The Almighty God. Ya, Allah yang maha sakti gitulah ya. Maha kuasa, luar biasa, tidak ada yang melebihi Dia. Dia punya segala kuasa, dia punya semua power, ya. Nothing is impossible buat mighty God, Allah yang luar biasa ini. Dan tidak ada satu, tapi ternyata Allah yang luar biasa ini memandang kalau kita menghadap kepada Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, tidak ada satu persoalan yang terlalu kecil sehingga di-ignore sama the Almighty God. Dan tidak ada persoalan yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh the Almighty God, Allah yang luar biasa, El Shaddai. Oleh sebab itu, satu perkara yang kabar yang baik yang saya akan sampaikan bahwa bukan saja Allah kita powerful, luar biasa, tapi juga kuasa daripada Allah itu available untuk anak-anak Tuhan. Saya mau ulangi saudaraku ya. Bukan hanya Allah kita itu powerful, luar biasa, almighty. Tapi juga power daripada Tuhan itu available untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, yang mengerti, katakan amin. Dia juga ingin membagikan share power yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, saudaraku, kita akan lihat kitab Lukas pasal yang ke-10. Enggak bisa ditayangkan ya. Oke. Saya baca dulu aja. Nanti bagi saudara yang mau lihat screen bisa lihat ke atas screen. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ini pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid, ya, murid-murid bersaksi tentang bagaimana kuasa Tuhan luar biasa didemonstrasikan dalam pelayanan mereka, dan Tuhan mengatakan bahwa Dia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit
Dan kemudian Tuhan mengatakan, aku sudah memberikan kuasa ini. Ya, behold, I give you power. Dia bilang, lihat aku telah memberikan kuasa ini. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan setan bisa datang di dalam kehidupan kita satu kali, tapi dia akan undur dari hadapan kita berkali-kali kalau kita mengerti tentang kuasa yang Tuhan luar biasa yang diberikan kepada kita. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang perkara yang paling menakutkan barangkali bagi kebanyakan orang, yaitu the biggest thing barangkali ya kalau orang berbicara, wah dia sakit kanker, sebentar lagi dia mati. Oh dia meninggal karena kemarin kena penyakit critical, ya kanker lah, serangan jantung lah apa, dan kemudian dia meninggal. Ya, tapi saya percaya bahwa kalau kita mempunyai fokus yang lebih eternal, maka hal itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan di dalam kehidupan kita. Kalau saya membaca tentang sejarah orang-orang kudus zaman dulu, bagaimana mereka itu dianiaya sedemikian rupa. Kalau saudara membaca, mereka diperhadapkan kepada binatang-binatang buas. Saudara bisa bayangkan di dalam zaman itu, orang-orang kudus dikejar, ditangkap, lalu diadu dengan binatang buas. Saudara mungkin pernah juga menonton film The Gladiator dan sebagainya, ya bagaimana orang-orang diadu dan saling membunuh, dan kemudian orang-orang diadu dengan binatang ya. Buat para orang kudus zaman dulu, kematian itu bukan sesuatu yang terlalu menakutkan bagi mereka. Karena mereka tahu bahwa kematian itu hanya pindah alamat dari sesuatu yang sementara di dalam dunia ini menuju sesuatu yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, dan kematian itu bisa terjadi pada semua orang. Tidak nobody yang bisa bisa escape daripada kematian. Nah, tadi Paulus baru cerita bagaimana salah seorang sahabat kita lagi di rumah sakit Siloam ya. Ya, karena kanker saluran pernafasan. Ya. Dan saya juga sudah melihat banyak orang yang mengalami banyak perkara-perkara yang seperti itu. Tapi saya percaya satu hal yang paling menakutkan sebetulnya adalah apakah pada waktu kita dipanggil nanti kita masih punya iman di dalam Tuhan atau tidak. Yang perlu diperhatikan di dalam hidup kita adalah bukan kematian itu sendiri, tapi adalah iman pada saat kita menghadap Tuhan itu ada atau tidak, kuat atau tidak, dan makin kuat di dalam Tuhan atau tidak. Itu yang sangat penting ya. Kalau di dalam kutipan yang seringkali diambil oleh Ahok pada waktu awal-awal dia menjabat, dia katakan mati adalah keuntungan. Ya, kita lihat ya, to live is Christ, to die is gain. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama. Ini sebetulnya perkataan daripada Rasul Paulus pada waktu dia di penjara. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah saudaraku, meninggal di dalam Tuhan, ya pada waktu kita menghadap di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, itu adalah perkara yang paling penting. Ya, dan berapa banyak saudara yang percaya bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang membangun rumah kita di surga. Model, kira-kira kita nanti foto tanggaan nggak saudara? Ya, saya kalau mau ke rumah Pak Leo sekarang jauh. Kalau bisa nanti tetanggaan Pak Leo. Tuhan sedang membangun rumah kita di surga. Dan katakan ada banyak tempat di surga, kalau sudah selesai dia akan datang menjemput kita bersama-sama. Dan pada waktu itu akan ada sukacita yang luar biasa. Ya, luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, jangan lupa
bahwa hal yang lebih penting adalah dan lebih indah adalah menantikan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu the King is coming. Ya, uh, uh, kita mempunyai victory, kita mempunyai kemenangan, kita lebih daripada pemenang, karena dunia ini tidak bisa melakukan apa-apa lagi pada waktu kita sudah pindah dari dunia ini. Satu hal, saudara, pada selama kita ada di dalam dunia, itu iblis pasti akan mencobai kita, temptation, menggoda dan sebagainya, untuk kita berbuat dosa, untuk kita jatuh, untuk kita imannya luntur dan sebagainya. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis, yaitu pada waktu kita sudah pindah dari dunia ini. Kalau kita sudah keluar dari dunia ini menuju ke kekekalan, dia nggak bisa apa-apa. Mau ngapain kita aja nggak bisa. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, di dalam kehidupan, di dalam surga bersama dengan dia, itu tidak bisa apa-apa lagi yang tidak bisa dikerjakan oleh iblis. Oleh sebab itu dia gemas sekali, dia ingin supaya selama dia mempunyai kesempatan, dia meruntuhkan iman kita, dan kita tidak hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Nah saudaraku, goal kita adalah pada waktu kita nanti keluar dalam dunia, kita mempunyai iman yang kuat di dalam Kristus. Ya, itu tujuan kita, sehingga di dalam kehidupan kita ini kita boleh ya berjuang, bekerja, melakukan apa saja yang terbaik, ya supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, saya pada waktu hari Natal di kantor saya yang terakhir, mereka minta saya bawakan firman Tuhan. Mereka tahu bahwa saya sebentar lagi akan meninggalkan mereka, dan mereka bilang, berikan pesan Natal bagi kami, Pak. Berikan sesuatu bagi kami yang sebentar lagi akan tidak bersama dengan Bapak lagi. Saya katakan, pesan kata-kata yang diulang-ulang berkali-kali. Pada kejadian sekitar kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Pada sekitar Natal yang menulis tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kata-kata yang diulang-ulang kepada berbagai macam orang adalah jangan takut. Apa saudaraku? Jangan takut. Ya, kehidupan kita ini banyak sekali takut karena kita tidak tahu apa yang akan menjadi masa depan kita. Apa yang akan menjadi sesuatu yang akan terjadi di hadapan kita. Tapi pesan daripada Tuhan adalah selalu jangan takut. Nah, saya katakan kepada semua staf-staf karyawan yang Kristen, Katolik pada waktu itu, katakan bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Dia ada di dalam hidup kita, walaupun kita harus melakukan banyak tugas-tugas, kita harus melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan. Tapi satu hal yang penting, jangan pernah takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin, saudaraku. Saudara pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup saudara? Sering? Takut nanti anak kita bagaimana, takut nanti suami kita bagaimana, takut istri kita bagaimana, takut nanti pekerjaan bagaimana, takut nanti kesehatan bagaimana, takut nanti kalau sakit bagaimana, dan sebagainya. Ya, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang boleh melanda kehidupan kita. Tapi pesan Tuhan sangat kuat, tidak usah takut, saudaraku. Allah kita setia. Dan dia nggak pernah jauh-jauh dalam kehidupan kita. Allah kita maha hadir, saudara. Kalau dia maha hadir, berarti saudara ada dimanapun juga dia hadir. Dulu pada waktu saya kecil, saudaraku ya, saya ini tumbuh di gereja Pentakosta. Pada waktu saya kecil, saya dikasih tahu begini, kamu jangan nonton loh. Kamu jangan pergi ke gedung bioskop nonton. Nanti pada waktu kamu nonton, Tuhan Yesus datang kedua kali, kamu nggak diangkat. Katanya. Saya bingung kenapa ya kok nggak diangkat. Karena Tuhan tidak ada di gedung bioskop. Dia adanya di gereja doang. Waduh, saya bilang kalau begitu saya di gereja aja terus ya. Siang malam nggak usah kerja, nggak usah sekolah. Ya. Tuhan itu maha hadir, saudaraku. Bahkan kalau saudara melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang tidak baik, Tuhan ada di sana. Dan mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Di tempat-tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Yang manusia tidak bisa tahu. Dan orang tidak bisa menemukan kita. Di situ Tuhan hadir. Apakah saudara berpikir bahwa mata Tuhan tidak melihat? Mata Tuhan melihat. Apakah Tuhan tidak hadir di tempat itu? Tuhan hadir, saudara.
Dan saudara melakukan perkara-perkara itu di hadapan Tuhan yang hadir dan memandang dan melihat kehidupan saudara. Dan saudara memikirkan perkara-perkara yang paling tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu, Dia maha hadir. Dia ada di dalam kehidupan kita, setiap segi kehidupan kita. Nah saudaraku, oleh sebab itu kita penting sekali kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha hadir. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita, karena Tuhan sudah mengalahkan semuanya. Nah saudaraku, kita tidak harus, saya juga banyak hal yang pada waktu ngobrol dengan orang-orang, ya, dia bilang, ya kita ini kan manusia darah dan daging, ya kalau berbuat salah ya maklumlah gitu loh, ya dimaklumilah gitu loh. Saya ini kan cuma jemaat, saya kan bukan pendeta. Saya bilang pendeta juga manusia, semua juga bisa. Tidak kebal daripada dosa, tidak kebal dari hal-hal yang bisa membuat dia jatuh di dalam dosa. Tapi kita tidak harus dikalahkan oleh musuh kita, karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Yang mengerti katakan amin. Nah saudaraku, saya pada waktu menyadari hal ini, saya ini banyak keinginan dalam dunia, saudaraku. Saya banyak keinginan dalam dunia. Saya ingin sukses dalam pekerjaan, saya ingin anak-anak saya sukses dalam studi, dalam pekerjaan, saya ingin istri saya awet muda. Sehingga kalau dilihat terus seperti semasa 30 tahun yang lalu gitu ya. Walaupun saya tambah tua, dia tambah muda, nggak apa-apalah gitu. Punya banyak keinginan, saudaraku, punya banyak keinginan. Tapi saya juga tahu, saudaraku, bahwa tidak harus semua keinginan saya di dalam dunia ini dipenuhi. Tidak harus semua keinginan saya itu di dalam hidup ini terjadi. Kalau keinginan saya itu membuat saya jauh daripada Tuhan. Membuat saya tidak connected lagi dengan Tuhan. Saya katakan lebih baik keinginan Tuhan saya yang terjadi. Amin, saudaraku. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Saudara punya banyak keinginan? Punya banyak kerinduan, kita berjuang, kita melakukan apa yang kita rindukan di dalam hidup kita. Tapi kalau ada keinginan-keinginan kita itu membuat kita disconnected dengan Tuhan, lebih baik keinginan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan kadang-kadang keinginan Tuhan yang terjadi itu nggak enak loh saudaraku. Kadang-kadang nggak enak. Ya, kadang-kadang membuat kita mengalami seperti menderita gitu loh. Ya, tapi saya melihat di dalam firman Tuhan, juga di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sudah mengalami banyak tempaan, gelombang, banyak menghadapi kesulitan di dalam hidup, mereka tuh jauh lebih matang, baik secara rohani maupun secara duniawi. Ya, saudara kenal dengan anak Abraham, namanya Ishak. Kenal ya saudaraku ya? Dia adalah orang yang diberkati luar biasa. Kalau saudara baca firman Tuhan katakan Ishak ini menjadi kaya dan semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Kelihatannya hidupnya itu smooth, baik. Yang dia perlu kerjakan hanya menggali sumur yang bekas digali oleh bapaknya Abraham, yang ditimbunin sama batu sama penduduk sekitar, dia gali lagi keluar air. Pada orang lain semua kesulitan air. Ya, dia menjadi sangat kaya diberkati. Tapi pada waktu dia tua, matanya sudah nggak bisa melihat. Pada waktu matanya sudah lamur, dia ingin menurunkan berkat Abraham kepada anaknya. Dalam kondisi seperti itu, saudaraku, dia tidak bisa membedakan antara Esau dan Yakub. Dia ingin menurunkan berkat itu kepada Esau, tapi ditipu sama Yakub, dia turunkan kepada Yakub, dia tidak bisa membedakan. Dia mata jasmaninya buta, sudah lamur karena tua, tapi rohaninya juga nggak ngelihat, saudaraku. Tapi Yakub seumur hidup dia mengalami banyak sekali ditempa oleh Tuhan.
Dia mengalami bagaimana dia bergumul dengan Tuhan sampai dia terpincang-pincang. Dia mengalami ditipu oleh Laban berkali-kali. Dia mengalami Yusuf, anak kesayangannya, mati di pemikiran dia. Padahal Yusuf belum mati. Bertahun-tahun, belasan tahun dia menangisi anak kesayangannya Yusuf. Dia menangisi Rahel yang meninggal. Karena waktu melahirkan Benyamin anak bungsunya juga mati. Dia mengalami banyak sekali hal di dalam hidupnya. Sehingga Yakub yang gagah, Yakub yang cerdik, Yakub yang punya banyak akal. Akhirnya dia hanya mengakui bahwa Tuhan yang membentuk seluruh kehidupan dia. Pada masa tuanya dia juga lamur matanya. Dia juga matanya buram, dia nggak bisa melihat. Pada waktu Yusuf bawa anaknya, Manasye dan Efraim. Pada waktu ditaruh tangan kanannya di anak sulung dan tangan kiri di anak bungsu. Matanya sudah buram, sudah lamur, dia bilang enggak begitu. Harus dibalik. The spiritual eyes dari Yakub tidak tertutup, saudaraku, pada waktu masa tua. Mata rohaninya tidak tertutup. Hidupnya banyak mengalami dihajar, dibentuk oleh Tuhan, sakit sekali. Tapi pada masa tuanya, mata rohani dia melek, saudaraku. Dia mengerti melakukan kehendak Tuhan. Saya berdoa. Walaupun di dalam dunia ini kita mengalami banyak sukses menurut pandangan orang dunia. Mengalami banyak hal yang menyenangkan yang disediakan oleh dunia. Tapi saya ingin berdoa pada waktu akhirnya nanti, the spiritual eyes, mata rohani kita tetap melek lebar dan melihat apa yang disediakan oleh Tuhan di dalam kekekalan bagi saudara dan bagi saya. Yang mengerti katakan amin. Ada sesuatu yang lebih besar yang menantikan kita. Ada sesuatu yang lebih luar biasa yang menantikan kita. Jangan mata kita hanya terfokus kepada apa yang kita kerjakan dalam dunia dan melupakan sesuatu yang besar di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maranatha, the King is coming. Tuhan datang segera, saudaraku. Tuhan datang segera. Dan kita harus mengerti bahwa the Almighty God, Dia memberikan semua kuasa kepada kita untuk kita bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan menjadi saksi yang luar biasa bagi Dia, dan kemudian kita boleh mengalami pada akhirnya iman kita makin kuat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku, untuk kita bisa bertumbuh dalam iman kita pada Tuhan, kita harus tahu siapa Allah kita. Kita harus mengenal siapa Allah kita. Kita harus mempelajari lebih dalam lagi siapa Allah kita. Ya. Dan kita harus mengenal diri kita di dalam Tuhan Yesus. Posisi kita di dalam Kristus kita harus mengenal. Kenal Allah dan kenal posisi kita di dalam Kristus. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-17, ini doa dari para Paulus supaya mengerti tentang kemuliaan daripada Kristus. Dan apa yang disediakan Kristus bagi kita di dalam Dia. Pada ayat yang ke-17, pasal yang pertama dari Efesus mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, untuk mengenal Allah dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, doa daripada Paulus adalah supaya
jemaat Tuhan kenal siapa Allah yang disembah. Dan kenal posisi kita, apa yang kita dapatkan melalui Kristus di dalam Allah. Kalau kita mengenal Allah kita, saudaraku, dan mengenal posisi berkat sebesar apa yang disediakan bagi kita di dalam Kristus oleh Allah Bapa. Oh saudaraku, dunia ini fading away. Menjadi bukan yang terpenting lagi di dalam hidup kita. Hidup dalam dunia, itu kita harus melakukan tanggung jawab kita. Tapi bukan itu tujuan kita dalam dunia. Tujuan kita adalah bagaimana kita di dalam kekekalan nanti. Kita boleh menyukakan, boleh dipanggil sebagai hamba yang setia. Faith yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudaraku, saya katakan bahwa kita harus mengerti kita ini ahli waris bersama dengan Kristus. Artinya begini, saudara. Melalui ketaatan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Melalui ketaatan dia yang sempurna kepada Bapa sampai di atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus mengalami mewarisi perkara-perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Daripada Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan kita ini ahli waris bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ini perkara yang sangat dalam dan luar biasa. Saya menggambarkannya begini. Melalui Kristus, kita ini bisa dengan iman mendownload. Ya, download berkat yang untuk Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita download, kita inginkan melakukan satu running one program, particular program ya. Kita download, masukkan dalam komputer, kita download dan program itu jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, demikian juga di dalam hidup kita bisa download sesuatu yang luar biasa melalui Kristus. Berkat yang disediakan Allah di dalam Kristus, itu kita download luar biasa di dalam hidup kita. Ya, beberapa hal yang Allah berikan kepada Kristus itu Bapa download di dalam hidup kita kalau kita mengerti. Dan saudaraku, kalau kita mengerti tentang hal itu, kita menggunakan itu semua di dalam bumi untuk kemuliaan nama Tuhan, maka ada sesuatu yang luar biasa. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Kita akan lihat 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Satu Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, saya bacakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, the agents of Antichrist, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakan roh yang ada di dalam dirimu lebih besar. Roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Katakan sampai saudara merasa bahwa itu adalah betul-betul untuk saudara. Roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudaraku, kalau sudah mengerti tentang hal ini, maka kita tahu bahwa kemenangan itu Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak saudara lagi baca beberapa ayat, saudaraku ya. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah saudaraku, iblis sudah dikalahkan dengan telak. Telak sekali dikalahkan. Tapi dia nggak pernah mengaku kalah, saudara. Ya, tidak pernah mengaku kalah dan dia katakan bahwa dia lebih berkuasa daripada kita.
Tapi kita sudah mengalami, sudah menerima kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kapan iblis dikalahkan secara telak? Yaitu pada waktu Yesus disalib. Di atas kayu salib, iblis dikalahkan telak habis. Ya. Dan dikatakan firman Tuhan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan menjadikan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iblis, semua pengikutnya dikalahkan telak di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, dan sekarang ini Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Yang sudah mengalahkan iblis dengan telak itu hidup di dalam kita. Dan dia berkuasa dan dia bertindak melalui kehidupan kita. Kalau kita mengerti tentang posisi kita di dalam Tuhan Yesus. Nah saudara, 1 Yohanes pasal yang ketiga. Saya baca banyak ayat saudaraku karena udah akhir tahun kan. Mungkin saudara gak suka baca ayat, jadi saya bacain sekarang. Ya. Makanya kalau saudara gak mau dibacain banyak ayat, nanti pulang dari sini baca sendiri firman Tuhan banyak-banyak. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Dikatakan firman Tuhan ini kadang-kadang saudaraku kalau kita baca firman Tuhan, kita kadang-kadang nggak percaya apa ini benar firman Tuhan. Tapi ini firman Tuhan tertulis benar dan amin. Dikatakan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari tetap berbuat dosa berasal dari sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Saudaraku, saya katakan bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa setan iblis sudah dikalahkan. Membinasakan semua perbuatan iblis. Oleh sebab itu kita hanya bisa kuat, kita hanya bisa menang kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus. Dan mengandalkan kekuatan daripada Kristus. Pada saat kita mengakui bahwa kita lemah, pada saat kita mengakui kita butuh Tuhan, pada saat itu kita menjadi kuat. Dan kita bisa mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Ya, di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan daripada Allah. Ya. The only way, satu-satunya jalan kita bisa hidup di dalam segala kesulitan kehidupan kita. Mungkin kita mengalami pernikahan yang sulit, mengalami ekonomi yang sulit, pekerjaan yang sulit, pelayanan yang sulit. Ya. Kalau kita mengalami segala perkara-perkara yang sulit di dalam hidup ini, satu-satunya cara untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam semua hal adalah kalau kita sadar bahwa Allah beserta dengan kita dan kita menggunakan kuasa Allah itu untuk betul-betul bekerja dalam hidup kita. Saudara ingat Simpson? Simpson atau Samson sih yang saudara ingat? Ya? Simpson atau Samson? Simpson itu yang film ya? Simpson. Kalau Samson, nah kadang-kadang kan anak-anak sekarang kalau baca Alkitab aja jarang, jadi Simpson sama Samson terbalik-balik saudara. Samson apa Simpson? Ya, nah, dari sebelah sini Simpson yang mewakili yang muda-muda. Dari sebelah sana Samson. Jadi yang benar yang mana? Hah? Whatever saudara bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ya. Nanti saudara bisa baca dah. Saya nggak akan bacakan ini karena banyak. Kita Hakim-Hakim ya. Pasal yang ke-16. Kalau saudara lihat Hakim-Hakim 16, Simpson atau Samson? Ya Simpson. Oke. Firman Tuhan mencatat Simpson ini orang yang sangat kuat. Ya, dia dikasih kekuatan daripada Tuhan. Simpson orang yang kuat sekali, kekuatan daripada Tuhan.
Dan dia kekuatan daripada Tuhan itu karena dia sudah nasir sejak lahir, tapi satu syarat yaitu bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Ya, rambutnya tidak boleh potong dan kemudian pada waktu itu dia ketemu dengan seorang wanita yang sangat cantik katanya, ya, Delilah, cantiknya luar biasa dan kemudian Delilah ini diminta oleh musuh daripada bangsa Israel Filistin untuk tahu rahasia kekuatan daripada Simson. Ya, Simson dia bisa merobek singa jadi dua dengan tangan kosong. Dia dengan rahang keledai dia bisa mengalahkan ribuan daripada musuh. Dia orang yang sangat kuat, luar biasa kuatnya, tapi rambutnya panjang. Nah, saudaraku ya, karena tidak boleh dipotong. Nah, kalau kita hari ini, kalau kita keluar dari rumah, paling tidak saya melihat istri saya lah. Ya, saya juga kadang-kadang kalau melihat istri saya keluar dari rumah, yang satu hal yang tidak boleh lupa, pertama handphone. Kalau handphone lupa suruh pulang lagi saya. Ya, stay connected ya. Dan yang kedua yang tidak boleh lupa power bank. Rasanya dosanya bukan cuma istri saya aja ya, yang lain-lain juga ya. Ya, handphone sama power bank. Ada malah kadang-kadang handphonenya 2-3 biji. Ya. Kemudian masih dicolokin lagi di mobil, itu saya colokin di mobil. Ya. Supaya powernya nggak habis. Nah, saudaraku, saya melihat bahwa kita ini di dalam dunia ini banyak di antara kita yang kita udah unplug dari power ini. Power yang ada di dalam hidup kita itu sebetulnya siapa? Allah sendiri. Kalau kita unplug daripada power itu, kita menjadi powerless. Kita menjadi tidak berkuasa, bahkan drain up dalam hidup kita. Dan tidak berfungsi. Handphone yang paling baru sekalipun, yang paling bagus, yang paling canggih sekalipun, dia download segala macam program-program yang paling bagus. Kalau nggak ada powernya, dia useless, tidak ada gunanya. Kita nggak bisa pakai sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Ya, demikian juga kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dengan segala berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak plug in dengan sumber kuasa, yaitu Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan powerless. Tidak ada gunanya dalam hidup ini. Tapi saya sedih juga kalau melihat bahwa begitu banyak sebetulnya anak-anak Tuhan hari ini yang terlalu lama sudah unplug, tidak di-charge di dalam hidupnya. Ke gereja, pelayanan, ya, kesaksian. Tapi powernya ini hilang. Powernya itu nggak ada lagi. Dan itu yang sangat menyedihkan, ya. Kalau sampai itu terjadi, maka strength of God, kekuatan daripada Tuhan, itu tidak bisa didemonstrate kepada dunia lagi dan menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Mengapa orang-orang sekitar kita ini tidak bertobat, tidak terima Tuhan Yesus, yang tidak terima dampak daripada kekristenan kita? Karena powernya nggak ada. Powernya nggak ada. Kita bisa ngomong segala perkara yang rohani, tapi kalau tidak ada powernya, itu tidak akan touch people heart. Ya, ini yang paling penting, saudaraku. Rahasia daripada kekuatan Simson, yaitu dia mendengarkan suara Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bukan rambutnya, saudaraku. Rambut ini jas rambut biasalah. Dicat juga berubah warnanya. Ya. Tapi yang esensi yang paling penting adalah Simson ini mendengarkan suara Tuhan dan dia taat kepada Tuhan, menyimpan rahasia. Cuma sederhana kok yang Tuhan minta itu, cuma sederhana, jangan potong rambut kamu. Jangan kasih tahu bahwa kekuatan di dalam rambut sehingga tidak ada orang yang potong rambut kamu. Cuma sederhana sekali yang Tuhan minta. Itu rahasia antara Simson dengan Tuhan. Saya punya rahasia antara saya dengan Tuhan. Saya pada waktu saya bertemu dengan Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan,
saya mau seumur hidup saya, for the rest of my life. Saya waktu umur 13 tahun ketemu dengan Tuhan. Saya mau for the rest of my life. Sampai saya mati nanti. Saya ingin Tuhan kasih kesempatan saya melayani Tuhan. Itu permintaan saya. Itu perjanjian saya dengan Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa rahasia kekuatan daripada Simson adalah karena dia mendengarkan, dia taat, tapi Tuhan kasih sesuatu kepada Simson. Tapi juga dia minta tanggung jawab daripada Simson. Tanggung jawabnya itu hanya sederhana, jangan kasih tahu siapapun, rambutnya jangan dipotong. Sederhana. Saudaraku, kita diberikan sesuatu, kita diberikan banyak sama Tuhan di dalam hidup ini. Kita diberikan banyak kepercayaan sama Tuhan di dalam hidup ini. Kita diberikan dari A sampai Z dalam hidup kita ini. Kita minta sama Tuhan dan dia anugerahkan di dalam hidup kita ini. Tapi Tuhan cuma minta tanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tanggung jawab atas hidup kita di dalam Tuhan. Tanggung jawab atas kekristenan kita di dalam Tuhan. Rahasia kekuatan kita. Rahasia power kita. Rahasia kasih pengampunan. Rahasia segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu kita plug into the source of the power. Yaitu God himself. Apakah kita sudah unplug terlalu lama di dalam hidup kita, saudara? Dan pada waktu begitu Simson break the covenant, maka kekuatan daripada Tuhan itu hilang di dalam hidup dia. Saudaraku, kita harus bergantung pada Tuhan dan cepat bertobat kalau kita berbuat dosa. Itu kunci yang sangat luar biasa. Tetap bergantung pada Allah dan cepat berbuat dosa kalau kita salah. Saudaraku, kita harus mengakui kita banyak salah di dalam perkataan kita. Kita banyak salah di dalam perbuatan kita. Kita banyak salah di dalam segala sesuatu. Tapi kalau kita cepat bertobat, kalau kita berbuat dosa. Tadi salah ngomong saya. Ngomong apa tadi saya? Jangan fitnah. Ampuni saya, saudaraku. Cepat bertobat kalau kita berbuat dosa. Ya, lakukan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dan kita percaya bahwa the power of God is available di dalam kehidupan kita. Ya, kita katakan, Tuhan, saya rindukan kuasa-Mu. Katakan bersama-sama. Tuhan, saya merindukan kuasa-Mu. Kita rindukan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, kuasa yang bisa menolak kehidupan di dalam dosa, kuasa atas kemenangan atas pencobaan-pencobaan, atas iblis, kuasa untuk lepas daripada ikatan-ikatan masa lalu. Masa lalu kita barangkali gelap, saudaraku, sejak kecil, atau kita pernah punya hal-hal yang tidak benar, yang terus iblis tuduhkan sampai hari ini, tapi Tuhan berikan kuasa untuk mengalahkan masa lalu. Tuhan berikan kuasa atas kegagalan, Tuhan berikan kuasa atas kekecewaan yang melingkupi kehidupan kita, ketakutan, kekhawatiran,